Jadi 3 tahun ya, sekitar 3 tahun di Situraja. Kemudian habis itu akhirnya didaftarkan ke kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung ya, oleh sekolah di Mandua. Jadi dari Mandua alhamdulillah didaftarkan ke UIN dengan jalur undangan ya, dengan jalur undangan. Dan kebetulan juga dari pihak UIN itu menerima. Jadi hidup anak gitu ya, itu sebetulnya banyak serba kebetulan. Jadi kebetulan juga di UIN itu diterima, dan tanpa basa-basi saya langsung tanya-tanya ke kakak gitu ya, pas pesantren yang dulu kakak pernah pesantren itu di mana. Oh, di Bustanul Wildan Cileunyi katanya. Saya langsung ke sana. Jadi sebelum masuk kuliah itu saya sudah masuk pesantren terlebih dahulu. Akhirnya di pesantren di situ, dan alhamdulillah karena memang dari dulu juga menginginkan ke pesantren secara pribadi gitu ya. Dan akhirnya kesini juga jadi betah di pesantren gitu. Nggak tahu kenapa, aneh. Orang-orang umum itu kan biasanya nggak betah gitu ya kalau di pesantren. Mending saya mah hidup bebas di kosan gitu kan, bisa ya bebas lah istilahnya. Tapi saya alhamdulillah saya ingin sekali di pesantren gitu. Pokoknya dimanapun berada, saya mempunyai keinginan untuk tinggal di pesantren. Walaupun misalkan ketika di pesantren itu ngajinya tidak full atau tidak kurang serius lah, tetapi dalam segi lingkungan kita akan tertolong gitu. Jadi yang memang tadinya juga serba kebetulan gitu ya, di SMP masuk ke kuliahan kebetulan karena diterima. Karena sebelum ke kuliah itu saya pernah ngomong ke orang tua juga bahwa saya tidak ingin kuliah dulu, saya ingin pesantren dulu karena mungkin tidak diizinkan oleh orang tua. Ya udah, kan di kampus juga di Bandung juga sambil pesantren katanya gitu. Ya akhirnya pesantren lah sambil kuliah gitu kan di Bandung. Nah, ketika di Bandung mulai muncul rasa ingin mandiri ya. Jadi rasa kemandirian, keinginan untuk menjadi mandiri itu muncul ya, sampai akhirnya di semester awal pun, semester 1, semester 2 gitu kan di Bandung, itu saya lebih fokus kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya membentuk kemandirian, membentuk mental gitu kan, membentuk ingin punya penghasilan sendiri gitu kan. Kemudian juga peribadahan pokoknya harus lahir dari diri ini. Segala sesuatu itu harus lahir dari kemauan sendiri lah istilahnya. Tapi tetap terpantau, bukan berarti kemauan sendiri saya mau bebas itu ya, ininya bebas gitu. Tidak seperti itu. Tetap karena mungkin punya dasar itu kan, awalnya pesantren, akhirnya jadi punya rute tersendiri. Walaupun emang tidak didesain sedemikian detail gitu ya, rutenya harus seperti ini, harus seperti ini, tetapi itu sudah terpatri itu kan dalam hidup saya, bahwa kalau seperti ini masalah gitu kan, kalau tujuannya seperti ini salah, kalau tujuannya ke kosan ingin bebas misalkan, itu tentu saja tidak dibetulkan gitu ya. Dan akhirnya
alhamdulillah gitu ya, pengalaman ketika kuliah itu bukan hanya pesantren ya, kampus, kuliah, pesantren, kuliah gitu kan, kemudian usaha juga, usaha dari semester 2 kalau nggak salah, semester 2 udah mulai usaha gitu ya, udah mulai jualan, walaupun jualan kecil, dari mulai jualan gorengan itu kan, pernah jualan bingkola dibawa-bawa ke kampus gitu ya, di tank-tank gini. Oh emang nggak malu dulu ya, mungkin karena keinginan belajar gitu ya, terus belajar, ingin mandiri, ingin usaha, ingin jadi pengusaha lah intinya gitu ya. Di dalam diri pribadi ingin punya usaha, dan alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang-orang yang memang mempunyai tujuan yang sama. Karena memang tidak 100% sama tujuannya. Kalau yang lain itu emang betul-betul pure ingin usaha dan kuliah. Kalau saya tidak ingin lepas dari pesantren, kuliah dan pengusaha gitu ya, bisnis. Tapi pada akhirnya saya merasa sampai bertemu dengan kejenuhan gitu ya. Pesantren tidak dapat, kuliah kurang maksimal, usaha juga kurang maksimal, akhirnya seperti itu. Tetapi memang pengalaman itu tidak bisa digantikan dengan apapun. Saya mempunyai pengalaman seperti itu pasti terpakai di kehidupan selanjutnya. Nah, ini saya ceritakan di sini ya, bahwa karena pemikiran saya yang seperti itu, akhirnya betul tadi, pesantren kurang maksimal, kuliah kurang maksimal, usaha pun kurang maksimal. Makanya kuliah saya itu tidak tepat 4 tahun ya, tidak tepat 4 tahun, melenceng lah, lebih dari itulah. Tetapi karena ada pengalaman seperti itu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Nah, pada akhirnya setelah 4 tahun kuliah yang harusnya saya lulus, sebetulnya sudah beres semuanya. Jadi nilai-nilai tidak ada yang nunggak gitu kan, administrasi ke kampus lancar dan sebagainya. Tapi karena rasa ingin kemandirian saya besar, kemudian rasa ingin bisa mengaji gitu kan, pesantren saya besar. Ketika beres kuliah 4 tahun itu tidak langsung dibereskan kuliah. Saya ingin pesantren terlebih dahulu. Akhirnya karena kepenasaran saya, akhirnya pesantren saja, berangkatlah gitu kan. Semester 8 yang harusnya saya menyelesaikan kuliah, saya berangkat ke pesantren semester 8. Saya sekitar 6 bulan di Cikoneng, pesantren Al-Falahiyah ya, di Cikoneng, Sumedang. Nah, ke situ akhirnya. Terus dapat apa selama 6 bulan? Ya, dapat pengalaman saja lah. Jadi prinsip hidup saya itu terus belajar aja. Walaupun ketika belajar itu memang merasa tidak dapat sesuatu. Teman-teman pasti nanti akan merasakan ya. Kalau yang belum terjun ke masyarakat secara langsung, kita akan merasa bahwa hidup kita itu belum berguna gitu. Nah, kemudian habis itu berangkat lagi ke Bandung, niatnya untuk menyelesaikan kuliah. Tapi akhirnya tidak seperti itu, teman-teman. Tidak seperti itu. Nah, di semester 8 berangkat ke Bandung, niatnya ingin mengaji saja terlebih dahulu. Kalau misalkan saya punya keinginan untuk membereskan kuliah ya, mengerjakan skripsi itu kan tantangan yang terbesar, padahal tinggal mengerjakan saja gitu ya. Nah, pergi ke kampus ya, punya keinginan pergi ke kampus. Ketika saya lagi malas ya di pesantren setidaknya. Nah, itu kelebihannya ketika lagi masuk pesantren, beda dengan di kosan. Kalau di kosan, ketika
semangat ya ke kampus, ketika nggak semangat ya di kosan saja gitu kan, tidak ada kegiatan lebih. Kalau di pesantren kan bisa mengaji. Jadi selama apapun saya belum menamatkan kuliah, tetap saja derajat diri semakin menaik gitu kan. Kalau diamnya di pesantren, bukan pesantren aja sih, kalau diamnya di lingkungan yang positif, maka diri kita akan terdidik secara otomatis untuk menjadi manusia yang positif juga, gitulah intinya. Jadi lebih baik. Selama apapun kita seperti berdiam diri, kalau diamnya di pesantren, maka tetap saja derajat kita akan terus meningkat. Jadi kalau orang lain itu pengangguran di rumah misalkan, tetapi di rumah saja cendetan gitunya, diam aja di kamar, itu tidak akan meningkat derajatnya. Beda lagi kalau misalkan dia itu pengangguran tapi diamnya di pesantren, maka bukan semakin bodoh tapi semakin dihargai, bukan semakin dianggap sampah oleh masyarakat, tapi semakin dianggap bisa oleh masyarakat. Nah seperti itu. Nah akhirnya ketika saya ke Bandung, malah saya ditawari untuk menjadi guru. Iya, padahal belum tamat saya kuliahnya. Saya ditawarin jadi guru. Saya katakan kepada seorang yang menawarkan menjadi guru saya, itu guru saya juga ya. Guru saya memberi kesempatan kepada saya untuk mengajar di sekolah gitu, untuk menjadi guru Quran. Ya udahlah, kata saya, kita coba saja dulu ya, kita coba dulu. Mudah-mudahan kalau memang harusnya seperti ini, ya mau tidak mau saya harus menjalani hidup seperti itu. Tadinya saya mau pesantren, akhirnya karena ada tawaran seperti itu saya terima dan saya terima dan saya bertanggung jawab di apa yang saya terima tersebut ya, itu menjadi guru. Akhirnya saya masuk jadi guru sampai berapa ya, kisaran 1 tahun lebih tuh ya, 1,5 tahun